Hai Sobat Lentera, sekarang kita sudah sampai di tahapan selanjutnya dari seri inquiry ABCDE, yaitu strategi kegiatan evaluasi. Pada tahap ini, kita dapat menentukan apakah anak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti penguasaan materi, performa anak, keterampilan proses, dan juga kecakapan berpikir tingkat tinggi atau disebut juga dengan higher order thinking skills. Penilaian kepada anak sebaiknya mengacu kepada penilaian berbasis proses yang bertujuan agar kita dapat memberikan penguatan terhadap potensi anak. Diperlukan berbagai teknik penilaian yang mampu mengungkapkan, membuktikan, dan juga menunjukkan secara tepat potensi anak dan yang kita kenal sebagai dengan penilaian autentik. Pada sistem penilaian autentik, penilaian lebih ditekankan dengan memberikan feedback atau umpan balik secara berkelanjutan. Acuan penilaian tidak hanya menggunakan satu standar, melainkan disesuaikan dengan target kompetensi yang diharapkan kepada anak. Dengan penilaian ini, diharapkan anak akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki dan menjadi kompeten. Fasilitasi anak untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya melalui pembelajaran yang kolaboratif, kontekstual, dan juga relevan ya. Dengan serangkaian proses pembelajaran tersebut, tentu akan mencetak anak-anak yang kompeten. Dalam penilaian autentik, ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu observasi. Kita dapat membuat penilaian dengan teknik pengambilan data melalui pengamatan aktivitas anak. Contohnya, mengamati keterampilan anak dalam melakukan percobaan. Yang kedua adalah interview. Penilaian ini adalah penilaian dengan teknik memberikan serangkaian pertanyaan terstruktur. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan hal yang dipahami secara mendalam pada anak. Yang ketiga adalah portofolio. Penilaian ini berbentuk mengumpulkan pekerjaan anak dengan maksud tertentu dan juga terpadu berdasarkan panduan yang telah ditentukan. Nah, yang keempat yaitu penilaian diri dan antar teman. Pada penilaian kali ini, penilaian yang memberikan kebebasan pada anak untuk menilai diri sendiri dan juga temannya berdasarkan kemampuan dan penguasaan pada suatu materi. Yang kelima adalah tes tertulis. Penilaian dengan cara ini yaitu dengan memberikan soal-soal tentang materi tertentu dan siswa memberikan jawabannya secara tertulis. Yang keenam yaitu tes lisan. Penilaian dengan memberikan soal tentang materi tertentu yang harus dijawab anak dengan memberikan jawaban secara lisan. Nah, yang ketujuh yaitu performa. Penilaian dengan berdasarkan hasil pengamatan, kecakapan, pengetahuan, dan juga keterampilan yang secara menyeluruh dengan berbagai cara. Dapat berupa lisan atau tulis, menghasilkan karya atau produk, atau bisa juga dengan menunjukkan penerapan pengetahuan. Yang kedelapan yaitu penilaian sikap. Penilaian ini cenderung melihat perilaku anak sebagai hasil proses kegiatan inquiry ABCDE. Contohnya, sikap selalu ingin tahu. Yang kesembilan yaitu penilaian kerja. Penilaian ini berdasarkan hasil pengamatan praktik kerja anak dalam menerapkan materi yang sudah dipahami. Contohnya, penilaian cara menggunakan alat ukur penggaris. Yang ke-10 yaitu penilaian proyek.
Penilaian dengan cara memberikan permasalahan yang terkait dengan dunia nyata ataupun lingkungan sekitar yang ditantang untuk diselesaikan oleh anak. Anak menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan masalah tersebut.